Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang definisi evaluasi. Nah, definisi evaluasi terbagi menjadi 3 poin, yaitu penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Penilaian adalah suatu cara untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh hasil belajar dengan menggunakan beberapa penilaian. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan kuantitatif. Nilai kualitatif yaitu pernyataan naratif dan naratif dengan kata-kata, sedangkan kuantitatif berupa angka. Poin kedua yaitu pengukuran berhubungan dengan proses penentuan nilai kuantitatif tersebut. Mengukur pada hakikatnya dapat membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Poin ketiga yaitu Zainal Arifin mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Jadi, di sini evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pembinaan atau pengembangan gerak yang diberikan oleh guru, orang tua, atau pembina ini berdampak terhadap perubahan keterampilan anak atau perkembangan motorik. Materi kedua yaitu tujuan evaluasi pengembangan fisik motorik. Tujuan evaluasi pengembangan fisik motorik terbagi atas 5. Yang pertama yaitu screening atau penyeleksian, adalah menyeleksi anak sesuai dengan program yang dikembangkan di sekolah. Yang kedua yaitu determining eligibility merupakan proses untuk mengetahui dan menetapkan apakah seseorang masuk dalam kategori pertumbuhan khusus atau tidak. Yang ketiga yaitu program planning atau penyusunan program yang tetap dan sesuai. Yang kelima yaitu mapping. Yang keempat yaitu mapping, adalah untuk mendapatkan gambaran tentang posisi perkembangan anak dalam sebuah kelompok, di mana hasilnya akan menjadi acuan guru dalam membuat program yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kelima yaitu monitoring yaitu untuk memantau perkembangan anak, apakah anak mampu mengikuti program yang diberikan oleh guru. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi evaluasi pengembangan fisik motorik. Fungsi evaluasi pengembangan fungsi evaluasi adalah untuk meningkatkan tumbuh kembang secara optimal, meningkatkan pembelajaran dan keberhasilan program. Berdasarkan pendapat tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi pembelajaran perkembangan fisik motorik anak usia dini yakni sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan fisik motorik, baik dari segi motorik kasar maupun motorik halus. Secara garis besar, evaluasi perkembangan gerak ini berfungsi sebagai terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu memberikan umpan balik dengan segera untuk memperbaiki dan menyeimbangkan kegiatan. Yang kedua, memberikan informasi tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat memperbaiki dan meningkatkan bimbingan dan motivasi. Yang ketiga yaitu
sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang keempat yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak terkait yang memerlukan dalam memberikan pembinaan selanjutnya. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fira Firayanti dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagian D mengenai prinsip evaluasi pengembangan fisik motorik. Sebagai seorang pendidik PAUD diperlukan berbagai pemahaman tentang pembelajaran, salah satunya yakni mengenai bagaimana prinsip-prinsip dalam mengevaluasi suatu pembelajaran. Evaluasi pembelajaran PAUD memiliki beberapa prinsip menurut WESO DKK. Yang pertama yaitu komprehensif. Evaluasi hendaknya mencakup seluruh aspek yang akan dinilai, baik untuk bidang pengembangan kemampuan dasar di bidang pengembangan perilaku. Yang kedua yaitu keterampilan dan reliabilitas. Evaluasi yang baik seharusnya memiliki kepercayaan yang tinggi. Dari hasil yang telah dicapai telah banyak dipengaruhi unsur waktu dan orang yang melakukannya. Yang ketiga yaitu kesasihan atau validitas. Evaluasi yang baik hendaknya mengevaluasi secara tepat apa yang akan dievaluasi dengan mengupayakan alat evaluasi yang tepat. Yang keempat yaitu objektif, artinya bahwa penafsiran terhadap informasi dalam evaluasi harus ada sesuai kenyataan, menghindarkan diri dari subjektivitas sehingga akan menghasilkan nilai yang relatif sama meskipun penilaiannya berbeda. Yang kelima yaitu kontinu dan atau berkesinambungan. Yang keenam yaitu bermakna. Evaluasi harus bermakna, artinya memiliki manfaat atau nilai guna pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu materi terakhir atau bagian E, yaitu instrumen evaluasi pengembangan fisik motorik. Instrumen evaluasi bukan tes merupakan salah satu langkah positif dalam memberikan informasi mengenai tingkat kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seorang anak. Bentuknya dapat bermacam-macam, diantaranya yaitu pengamatan atau observasi. Pengamatan digunakan untuk merekam proses dan hasil dari suatu aktivitas sehari-hari anak, baik di sekolah, tempat penitipan anak, kelompok bermain, maupun di rumah, berdasarkan pengamatan langsung terhadap sikap dan perilakunya. Yang kedua yaitu pemantauan, berupa pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang harus dilakukan sebelum melakukan tes. Pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan kesehatan secara umum dengan memperhatikan kondisi jantung, paru-paru, sistem otot, skeletal, dan sistem saraf. Yang ketiga yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot adalah kumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak yang khusus, baik yang positif maupun negatif. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.